Ya, selamat jumpa kembali, sahabat. Sekarang kita akan mencoba ini bagi yang hobi di radio, khusus untuk membuat antena karena lokasi. Jadi kalau kita menggunakan antena misalnya setengah lambda di pool itu cukup panjang. Nah, makanya sekarang ini bagaimana cara untuk membuat antena tersebut lebih pendek. Jadi tetap dasarnya adalah setengah lambda, tapi untuk elemennya sebelah kiri dan sebelah kanan itu seperempat lambda. Nah, elemen tersebutlah yang dipendekkan. Dasarnya di sini adalah ini ya. Jadi di sini kita akan mencari berapa nilai induktannya, berapa mikrohenry. Jadi kalau rekan-rekan perhatikan di sini nanti tetap ini adalah setengah lambda ya. Ini tetapi yang kita hitung di sini yang elemen yang ada di sini. Ya, elemen yang ada di sini. Yang penting kita masukkan saja ya. Nah, ini jadi kalau kita perhatikan ini adalah lilitan atau induktan yang perlu kita tambahkan supaya antena tersebut lebih pendek. Jadi kalau nanti ada di dekat feed point-nya ya, kita nanti di position of coil ini kita kasih 0. Nah, kalau ada di sini berarti kita jadi berapa meter ini. Ya. Nah, nanti setelah diketemukan berapa mikrohenry ya, ini diperoleh dari mana? Di sini kita tidak perlu menghitung. Silakan Anda masuk ke ini ya, webnya ini, di situ ada kalkulatornya. Jadi rekan-rekan tinggal menghitung, masukkan data yang Anda inginkan. Nah, setelah Anda lakukan ini, masuk lagi ke tahap berikutnya adalah kita harus tahu berapa lilit. Nah, sekali lagi di sini dasarnya adalah ini ya. Ini dasarnya, tapi sekali lagi tidak Anda perlu hitung ini. Silakan Anda masuk ke ini ya, web ini ya. Nanti di sana Anda akan bisa tinggal memasukkan datanya. L-nya tadi berapa mikrohenry. Nah, di sini berarti karena ketemunya mikrohenry, berarti rekan-rekan harus dibagi 1000 supaya jadi milihenry. Kemudian D di sini kita lihat ini koker ya, dari lilitan ya. Kemudian D ini diameter dari kawat itu sendiri ya, 1 mili misalnya. Nah, D1-nya ini kita tambahkan 0,05 ya, 0,05. Nah, itu untuk lapisan emailnya. Nah, nanti di sini akan ketemu panjangnya berapa sentimeter. Kemudian di sini akan ketemu berapa lilit ya. Nah, contoh di sini. Nah, ini sekali lagi ini contoh kita akan bekerja pada frekuensi 3,8 MHz. Nah, kebetulan di sini jarak di sini nih kita isi 0 ya. Ini frekuensi 3,85 ini bentuknya, jadi panjang nanti elemennya itu adalah 6 meter ya, untuk karena ini dipul ya. Sekali lagi masing-masing elemen nanti panjangnya 6 meter. Nah, kita hitung satu saja di sini. Ini panjangnya 6 meter. Nah, contoh frekuensi 3,85, panjang vertical or dipole element ini 6 meter di sini. Kemudian coil positionnya 0 karena di sini tidak ada jarak ya, di sini tidak ada jarak dengan feed point-nya ya. Maksudnya di sini dekat sekali ya. Nanti paling tidak feed point atau untuk kabel koik atau nanti untuk balon itu dikasih jarak antar elemen itu paling tidak 5 cm ya. Nah, tapi di sini ini kita kasih 0, nilainya 0. Kemudian wire diameter ini kalau rekan-rekan pakai 1 mili ya masukkan 1 mili. Nah, tapi dari percobaan yang coba itu menggunakan tubing ya, aluminium dengan diameter itu 25 mm. Nah, setelah selesai rekan-rekan tinggal klik desain. Nah, ketemulah ini. Ketemu sekian mikrohenry. Nah, ini kita bulat aja 24 mikrohenry. Jadi rekan-rekan tinggal masuk ke web ini saja. Nah, di situ ada untuk menghitungnya. Nah, setelah ketemu 24 mikrohenry, ini kita harus menghitung berapa jumlah lilitannya. Nah, kita masuk ke ini ya, translator ini, web yang ini ya. Nah, kita masuk ke sana, tinggal kita masukkan tadi berapa L-nya, 0,024 mikrohenry karena 24 mikrohenry dibagi 1000 karena di sini satuannya milihenry. Jadi 0,024. Nah, D yang tempat ngelilitnya itu kokernya yang kita gunakan nanti 25 mm. Kemudian kawat yang digunakan 1 mm.
kemudian di sini D1-nya 105. Jadi di sini ditambahkan 105. Nah, ini ketemulah ini. L sama dengan 47,6 lilit, atau misalnya rekan-rekan bisa bulatkan jadi 48. Nah, panjangnya kurang lebih nanti 5 cm. 5 cm. Nah, mungkin untuk menempatkan ukurannya itu rekan-rekan bisa menggunakan LC meter ya, berapa mikrohenry-nya itu. Nah, ini contoh tadi ya, contoh yang jarak kumparan, kadang-kadang nyebutnya orang tuh base loaded ya. Ada, nah yang sekarang ini kalau di kita center loaded, nah ini kita kasih L-nya di tengah misalnya nih. Nah, kalau diperhatikan jarak ya, L ini nanti dari ujung di sini adalah 2 meter, sementara panjang keseluruhan elemen itu nanti 6 meter. Anda masukkan di sini frekuensinya 3,85, panjangnya 6 meter, coil positionnya itu ya dari feedpoint itu 2 meter. Nah, wire diameter nih karena kita gunakan tubing tadi, diameternya 25 mm. Klik design. Nah, ketemulah ini 32,47. Nah, setelah ketemu sekian mikrohenry, berapa lilit? Nah, kita masuk ke software berikutnya ya, software berikutnya. Di software tinggal masukkan, ini dibulakkan jadi 0,325, diameternya 25, sementara kawatnya tetap 1 mili, di sini tambah 105. Nah, kalau Anda perhatikan di sini L ini jumlahnya adalah 61,6 lilit, panjangnya sekitar 6,5 cm. Nah, inilah rekan-rekan. Jadi kalau Anda perhatikan dia makin ke kanan itu nanti jumlah lilitannya akan makin banyak nanti itu, atau besar. L ini yang akan kita gunakan makin banyak atau makin besar untuk mikrohenry-nya. Itu makin ke ujung sini. Ya, nah ini adalah contohnya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke softwarenya. Kita ke softwarenya ya. Kita lihat di sini softwarenya. Jadi yang pertama ini adalah softwarenya ini. Anda masuk ke web, kemudian Anda klik alamatnya di sini ya. Nah, kemudian nanti di sini ada keterangannya. Jadi kalau Anda perhatikan di sini loaded quarter web antenna inductance calculator, ini adalah rumusnya. Nah, kita masukkan aja tadi ya. Nah, panjang ini frekuensi kerja berapa? 3,85. Panjang dipolnya berapa? 6 meter. Coil positionnya misalnya tadi yang 0 ya, kasih 0. Wire diameternya karena akan menggunakan tubing 25 mm, kita klik design. Nah, ketemulah ini nilainya ya, sekitar 23,6 nih kalau kita belakang 24 mikrohenry. Nah, setelah ini ketemu rekan-rekan, tentunya kita harus menghitung berapa jumlah lilitannya. Untuk menghitung jumlah lilitannya, Anda pergi ke web berikutnya ya. Nah, ini ya, jadi translator KV. Nah, di sini banyak hitungan yang perlu yang bisa Anda gunakan ya, single layer coil inductance calculator. Nah, yang kita gunakan di sini adalah, nah ini ke bawah, calculate the number of turn and winding length from the given inductance. Nah, ini ya. Nah, jadi tadi berapa kita perhatikan di sini. Loadednya ini berapa? 323,6. Ini kita bulatkan jadi 24 rekan-rekannya. Kita bulatkan jadi 24. Nah, ini berarti 24 dibagi 1000, 0,024. Nah, ini nanti di sini diameter kokernya ya. Jadi kalau Anda perhatikan diameter kokernya nanti, nah ini D-nya saya menggunakan pralon itu ya. Nah, diukur 25 mm ya D-nya. Nah, kemudian nanti diameter kawatnya itu 1 mili. Nah, karena ada lapisan email itu ditambahkan 0,05, jadi di sini 1,05 mm. Nah, setelah itu Anda tinggal klik calculate ya, calculate. Nah, ketemulah ini ya. Jadi jumlah jumlah lilitannya itu ada 47,6 atau mendekati 48 lilit, dan panjangnya sekitar 5 cm. Nah, jadi inilah, silakan Anda coba rekan-rekan cara menghitung ya, cara menghitung dari kuil yang dibutuhkan supaya nanti ya nih antena kita bisa lebih pendek. Demikian, terima kasih.